Selamat pagi Indonesia. Perkenalkan, saya Sandika dan selamat datang di podcast Suara Bangsa. Hari ini kita akan membahas tantangan-tantangan besar yang sedang dihadapi bangsa kita. Bergabung dengan saya di sini ada 6 narasumber ahli yang akan membantu kita memahami kompleksitas permasalahan ini. Mari kita perkenalan diri dari Bu Dr. Aldia sebagai pakar politik dan kebijakan publik. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Bu Aldia. Lalu juga ada Bu Alfreda dari perwakilan KPK. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu Alfreda. Lalu juga ada Prof. Aidil sebagai ahli komunikasi massa. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Pak Aidil. Lalu juga ada Pak Arya sebagai aktivis anti narkoba. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Arya. Dilanjutkan dengan Bu Alisa dari peneliti keamanan nasional. Halo, selamat sore, Mas Andika dan rekan-rekan semuanya. Selamat sore Bu Alisa. Lalu yang terakhir ada Bu Aisyah dari ekonom dan pakar keuangan. Halo, selamat sore semuanya. Baik, selamat sore untuk para narasumber. Nah, mungkin sebagai topik pembuka podcast kali ini, mari kita mulai bahasan dengan tantangan klasik yang masih mengakar hingga saat ini, yaitu korupsi. Nah, mungkin bagaimana atau ada pendapat dari Bu Aldia mengenai kondisi saat ini? Oke, terima kasih Mas Andika. Jadi korupsi yang kita tahu ya masih menjadi penyakit kronis bagi bangsa kita. Yang sangat mengkhawatirkan, pola korupsi ini kini semakin canggih dan sistematis. Tidak lagi hanya suap sederhana, tapi juga merambah ke skema yang lebih kompleks. Betul sekali, Mbak Aldia. Kalau dari sisi penegakan hukum, korupsi ini sekarang berkaitan erat dengan money laundry. Buat yang masih bingung, money laundry itu merupakan hasil korupsi atau sumber ilegal lainnya yang digunakan untuk disalurkan dengan legal sehingga sumber dan aslinya itu tidak dapat ditelusuri. Nah, mereka ini menggunakan berbagai modus untuk menyamarkan asal-usul dana yang mereka dapat ini. Gitu. Nah, saya sendiri sebagai pakar ekonomi eh, dapat melihat pandangan ekonomi atas isu korupsi ini sangatlah buruk untuk negara karena negara dapat mengalami kerugian besar bisa mencapai ratusan triliun per tahun. Padahal dana ini dapat dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu juga dapat mengurangi investasi di mana para investor menjadi enggan untuk melakukan penanaman modal akibat dari masalah korupsi yang tinggi. Baik, baik, baik. Nah, menurut Bu Alfreda, apa tantangan terbesar dalam memberantas praktik korupsi ini? Oke, berdasarkan fenomena saat ini ya, tantangan terbesar dalam memberantas praktik korupsi itu adalah jejak digital mereka yang semakin rumit untuk didapatkan. Mereka menggunakan cryptocurrency, perusahaan cangkang, bahkan instrumen keuangan internasional seperti obligasi atau dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memberantas praktik korupsi ini dibutuhkan kerjasama lintas negara yang eh, solid dan keahlian teknologi tinggi. Betul, tapi jangan lupa ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu budaya. Masih banyak masyarakat kita yang menganggap gratifikasi itu hal biasa atau bukan sesuatu yang salah. Padahal em, itu suatu hal yang juga termasuk ke dalam tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Itu udah jadi hal yang berakar dan kalau nggak diubah dari akar rumput, semua teknologi dan kerjasama internasional yang tadi pun bakal tetap jadi kurang efektif. Betul sekali. Masih banyak masyarakat maupun petinggi negara yang menganggap gratifikasi sebagai hal yang lumrah.
Jadi ya sehingga kasus yang terjadi makin banyak. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan narkoba, yang walaupun sudah dianggap tabu, namun peredarannya masih tinggi. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Pak Arya mengenai situasi peredaran narkoba di Indonesia saat ini? Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Hmm, Secara narkoba dan perilaku generasi muda Indonesia di era globalisasi ini, wah, situasinya sangat memprihatinkan Bang, dan Dika. Dari data yang kami dapat menunjukkan penggunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data tahun ini aja sudah mencapai 3,6 juta orang. Yang lebih mengkhawatirkan, rata-rata usia pengguna semakin muda, mulai dari anak-anak SMP sudah ada yang masuk dalam lingkar narkoba. Mungkin izin menambahkan pernyataan dari Pak Arya ya. Dari saya pribadi, menurut saya tuh ada kaitannya dengan radikalisme gitu. Jadi riset itu menunjukkan bahwa daerah yang peredaran narkobanya yang tinggi itu biasanya lebih rentan untuk terpapar oleh paham radikalisme, di mana keduanya itu sama-sama memanfaatkan kondisi sosial ekonomi yang lemah. Oh, maksudnya bagaimana ini, Bu Alisa? Mungkin dapat dijelaskan lebih rinci mengenai isu radikalisme ini. Baik, jadi biasanya kelompok radikalisme itu lebih merekrut kalangan-kalangan yang lemah atau terpinggirkan gitu. Sementara biasanya pengedar narkoba itu mereka memanfaatkan kondisi ekonomi yang sulit untuk menjaring kurir atau pengedar narkoba level bawah. Nah, ironisnya ini kadang kelompok radikal ini juga digunakan jalur narkoba untuk pendanaan gitu. Wah, banyak sekali, Bang Rizal. Makanya pendekatan kita bisa secara parsial. Harus holistik, rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan harus secara bersamaan. Izin menambahkan, kita juga menghadapi tantangan transnasional ya. Sindikat narkoba dan jaringan terorisme seringkali lintas negara, sehingga tetap dibutuhkan koordinasi internasional yang solid. Baik, mungkin dari isu narkoba ini kita dapat bergeser ke isu lain yang sedang hangat saat ini, yaitu komunikasi massa dan proxy war. Mungkin dari Prof. Aidil, di era digital ini ya Pak, bagaimana peran komunikasi massa dalam tantangan kebangsaan? Baik, eh, Bapak Sandika selaku host kita, dari perspektif media massa, kita sedang menghadapi apa yang disebut dengan perang informasi. Media sosial yang seharusnya menyatukan malah sering digunakan untuk memecah belah. Hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik tersebar dengan sangat cepat. Belum lagi ada juga yang namanya buzzer-buzzer bayaran. Nah, buzzer-buzzer ini sering dikerahkan oleh baik perseorangan, ya mungkin artis kalangan atas, atau pejabat, atau siapa gitu. Lalu lembaga, atau sebuah negara untuk menyerang lawannya. Ya, mungkin contohnya seperti lembaga swasta, mungkin punya kasus jelek tertentu. Nah, untuk menutupi kasus tersebut, mereka menggunakan jasa buzzer bayaran untuk ya mengubah perspektif masyarakat gitu. Nah, dampaknya tidak main-main yang ini gitu. Oke, mungkin saya izin menambahkan kembali ya Pak Sandika ya, pernyataan dari Pak Aidil ini. Em, Seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Aidil, eh, itu semua merupakan bagian dari proxy war modern, gitu, di mana tidak perlu adanya invasi militer, cukup dengan mengganggu stabilitas sosial di masyarakat aja. Contohnya nih, adanya penyebaran berita palsu yang bisa membuat masyarakat itu menjadi resah atau gelisah mendengar berita tersebut gitu. Nah, dalam hal ini uh, itu bisa saja ada indikasi keterlibatan dari pihak asing untuk menyebarkan konten yang bisa merusak kohesi sosial di masyarakat kita. Nah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan itu untuk
membuat masyarakat kita ini saling curiga dan mungkin bisa menyebabkan masyarakat satu dengan yang lain itu terpecah belah begitu. Wah, menarik nih jawaban dari Bu Alisa. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu ini mengenai proxy war ini Bu. Hmm. Jadi untuk proxy war modern ini sekarang itu memanfaatkan adanya kecanggihan teknologi nih dan juga memanfaatkan pengaruh opini publik dan juga tekanan ekonomi di masyarakat. Contohnya di sekitar kita sekarang nih, misal ada penyebaran narasi yang bertentangan dengan kelompok, suku, atau agama atau golongan lain atau golongan tertentu melalui sosial media gitu, di mana adanya penyebaran narasi yang tidak baik ini akan melemahkan stabilitas di dalam negeri. Gitu, Pak Sandika. Nah, benar sekali tujuannya itu ya tidak lain untuk melemahkan stabilitas dalam negeri gitu. Nah, mungkin saya izin menambahkan eh, saat ini kondisi di masyarakat kita itu media literasi masyarakat kita itu masih sangat rendah. Banyak yang tidak bisa membedakan mana berita yang valid dan mana berita yang bersifat hoax gitu. Algoritma media sosial juga cenderung menciptakan apa yang disebut dengan echo chamber. Echo chamber sendiri adalah kondisi di mana seseorang yang terpapar dengan informasi yang hanya yang dia sukai. Di mana di zaman sekarang ini di Instagram contohnya gitu, ada yang namanya feed Instagram, lalu di TikTok ada yang namanya FYP, for your page gitu, di mana media hanya menyuguhkan konten yang disukai oleh penggunanya. Nah, ini bisa dijadikan senjata digital oleh pemilik aplikasi atau oleh lembaga pemerintah yang bisa mengatur pihak aplikasi terkait. Betul, sedikit tambahan juga, ini akan menciptakan masyarakat yang terpolarisasi. Sulit untuk mencapai konsensus dalam kebijakan publik ketika masyarakat hidup dalam realitas informasi yang berbeda-beda. Ini bukan cuma masalah komunikasi, tapi juga ancaman terhadap kohesi sosial. Ketika satu kelompok percaya hal yang sangat bertolak belakang dengan kelompok lain, bahkan pada isu dasar seperti konstitusi dan demokrasi, maka ruang dialog pun bisa benar-benar runtuh. Nah, saya juga mau menambahkan nih, dari sudut ekonomi, masalah ini sangat berdampak karena adanya kerusakan infrastruktur, stabilitas politik dan sosial menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi lokal dan regional. Selain itu, isu komunikasi massa juga dapat mempengaruhi informasi pasar dan investasi. Nah, karena zaman sekarang teknologi berkembang dengan cepat, sehingga dapat memicu reaksi pasar yang cepat, baik positif maupun negatif. Dari sini bisa menimbulkan informasi yang provokatif ataupun tidak benar, sehingga dapat menyebabkan kepanikan atau ketidakstabilan pasar keuangan. Wah, baik. Mungkin saya setelah mendengar dari jawaban dari para narasumber ini, sepertinya semua masalah ini saling berkaitan ya. Nah, mungkin Dokter Aldia, bagaimana dengan konflik kepentingan dalam penanganannya? Oke, Mas Andika, ini yang rumit. Kadang ada konflik kepentingan antara lembaga, antara kepentingan politik dan kepentingan publik, bahkan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya pemberantasan korupsi yang terkendala karena pelakunya adalah pejabat tinggi. Dalam situasi seperti itu, seringkali lembaga penegak hukum menjadi dilema, mau tegas tapi tekanan politik besar. Akibatnya, publik jadi kehilangan kepercayaan, padahal tanpa kepercayaan publik, kebijakan sebaik apapun sulit dijalankan. Izin sedikit menambahkan ya Mbak Aldia. Untuk penanganan narkoba juga seperti itu. Seperti yang kita tahu, kita sering terkendala karena terdapat oknum-oknum aparat yang terlibat. Jadi itu juga membuat em, penegakan hukum tuh menjadi tidak optimal. Seperti yang Mbak Aldia bilang sebelumnya. Baik, Bu Alfreda. Lalu bagaimana solusinya nih, Bu? Mungkin mari kita dengar jawabannya dari setiap narasumber. Mungkin dapat dimulai dari Bu Alfreda. Oke, kalau menurut saya, solusi yang dapat dilakukan dimulai dari transparansi dan akuntabilitas. Lembaga-lembaga tuh harus bisa lebih transparan lagi dalam
proses pelayanannya, sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk memantau para lembaga-lembaga ini. Itu sih dari saya. Baik, mungkin dari Mas Arya. Si di mute kayaknya Mas Arya nih. Oh ya, Baik, maaf. baik. Silakan, silakan lanjutkan Mas Arya. Ya. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya tentang solusi. Solusinya perlu adanya perbaikan dalam sistem pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang kuat secara ekonomi dan mental mudah terpengaruh. Baik, jawaban yang luar biasa ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Prof. Aidil. Bagaimana, Pak? Pak Aidil, masih di mute mungkin, Pak? Maaf. Siap, silakan, Pak. Baik, Mas Andika. Ya, mungkin kita butuh meningkatkan literasi digital dan regulasi platform media sosial yang lebih ketat. Mungkin kita perlu program pendidikan media yang masif, mulai dari pendidikan dasar hingga masyarakat dewasa. Kita juga memerlukan kerjasama dengan platform digital untuk mengembangkan algoritma yang lebih bertanggung jawab dalam menjaring konten yang berbahaya. Lebih lanjut, kita bisa ajukan kepada pemerintah untuk mengontrol ketat aplikasi-aplikasi berbasis media massa agar tidak disalahgunakan. Balik lagi, kita juga perlu mengontrol agar jangan sampai pejabat kita yang menggunakan aplikasi ini sebagai alat perangnya. Oke, Baik. mungkin Oh iya, silakan Bu saya Alisa. izin menambahkan ya Pak Ada Sandika ya. pendapat, siap. Kalau dari saya sendiri, menurut saya juga perlu nih adanya penguatan di sistem keamanan cyber gitu ya. Melihat sekarang kemajuan teknologi sudah sangat canggih gitu ya. Dan tentunya kita juga perlu nih memperkuat kerjasama internasional yang ada di Indonesia ini gitu Pak Sandika. Baik. Terima kasih Bu Alisa. Mungkin pendapat dari Bu Aisyah. Terima kasih Bapak Ansa. Menurut saya dari yang sebagai pakar ekonomi nih, solusinya mungkin bisa melakukan reformasi atau perubahan sistem keuangan dan transparansi arus dana sehingga ekonomi ini jadi lebih baik lagi dan bisa mengurangi angka korupsi. Baik, mungkin yang terakhir dari Bu Aldia. Gimana Bu? Apakah setuju dengan Setuju ya. jawaban-jawaban? Oh, setuju. Iya, setuju ya. Gimana? Pada akhirnya yang paling penting adalah political will dan kepemimpinan yang kuat untuk mengintegrasikan semua upaya ini. Karena sistem bisa diperbaiki, teknologi bisa dibangun, tapi kalau tidak ada keberanian dari pemimpin untuk benar-benar bertindak tegas, semuanya cuma bakal jadi wacana aja. Baik, mungkin terima kasih untuk semua narasumber atas jawaban-jawabannya. Jika dapat disimpulkan, mengenai tantangan kebangsaan kita sangat kompleks dan saling berkaitan ya. Butuh pendekatan holistik, kerjasama semua pihak, dan komitmen jangka panjang. Mungkin sebagai penutup, satu pesan untuk para pendengar dari setiap narasumber mungkin. Dari Dr. Aldia dulu mungkin, boleh silakan Bu. Oke, dari saya sendiri, jangan apatis. Setiap warga negara punya peran dalam mengatasi tantangan ini. Kita mungkin nggak bisa mengubah sistem dalam semalam, tapi kita bisa mulai dari membangun kesadaran, terus belajar, dan terlibat dalam ruang-ruang yang membawa perubahan. Boleh mungkin langsung dilanjut oleh Bu Alfreda. Oke, kalau dari saya, jangan takut untuk melaporkan jika ada yang melihat tindak pidana atau ada kecurigaan. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bu Alfreda. Mungkin kata-kata dari Prof. Aidil. Ya, baik, Mas Andika. Mungkin untuk masyarakat yang menonton, bijaklah bermedia sosial. Cek fakta sebelum nge-share sesuatu. Jangan hanya karena satu share dari Anda, negara bisa runtuh. Baik, terima kasih Pak Adil. Mungkin dari Mas Arya.
Ya, keras sedikit Bang. Ya mungkin ada beberapa kata-kata penyemangat sebelum penutup Bang. Eh, Sayangi anak-anak muda di sekitar kita, generasi muda untuk bangsa. Oke, Luar itu aja mungkin biasa. Bang. Terima kasih Mas Arya. Mungkin dari Bu Alisa. Kalau dari saya sendiri sih, waspada itu perlu, tapi jangan sampai paranoid gitu ya. Dan kita sebagai generasi muda uh, harus bisa mencintai bangsa Indonesia dengan cara yang lebih positif. Itu Pak Sandika. Baik, terima kasih Bu Alisa. Mungkin dari Bu Aisyah sebagai kata-kata penutupnya. Hmm. Baik, Pak Andika, dari saya untuk para pendengar podcast ini, ayo mari bersama-sama membangun ekonomi bangsa dengan mendukung ekonomi yang bersih dan transparan. Baik, sekian mungkin podcast hari ini. Terima kasih untuk para pendengar dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Dan terima kasih. Terima Semuanya kasih. selamat Selamat menikmati. sore. Terima kasih, terima kasih.